Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Yasmin Adzani, Binusian 2025 dari jurusan Business Law. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap perdagangan global dan perdagangan di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih COVID itu dapat mempengaruhi dunia dengan impact yang sebegitu besarnya? Jawabannya adalah karena virus ini cepat menyebar. Yap, COVID-19 atau coronavirus itu penyebarannya sangat cepat dan merupakan salah satu virus yang sangat mematikan. Nah, dikarenakan dia itu cepat menyebar dan mematikan, butuh yang namanya quarantine atau lockdown, yang dimana kita itu harus tetap berada di rumah dan membatasi kegiatan sehari-hari kita. Dengan pembatasan dalam quarantine atau lockdown ini yang membuat dampak-dampak besar, dampak-dampak baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Kayak misalnya yang kita terbiasa keluar di rumah, sekarang kita jadi lebih sering berada di rumah dan biasanya karena bosan ada di rumah itu juga memicu stres. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi yang selalu menurun. Selanjutnya juga ada naiknya harga bahan baku menjadi lebih mahal. Nah, karena adanya kegiatan sehari-hari kita itu dibatasi, ini juga yang membuat shipping, pengantaran, atau pengangkutan itu menjadi terlambat atau tertunda. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik mengenai dampak COVID terhadap perdagangan di Indonesia. Yap, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pasokan bahan baku impor itu menjadi terhambat, sudah jelas terhambat karena adanya si quarantine atau lockdown ini. Bank Indonesia itu pernah memprediksi bahwa laju impor di Indonesia itu turun hingga minus 8,9 sampai dengan minus 0,93. Dan faktanya ada penurunan impor sebesar 18,69% pada Februari 2020. Selanjutnya adanya pelemahan daya beli dari masyarakat. Yap, ini juga sangat berhubungan banget dengan yang tadi. Kenapa daya beli masyarakat bisa menurun? Yang pertama karena kita sedang quarantine atau lockdown yang dimana kegiatan kita itu dibatasikan. Yang kedua, karena bahan baku itu jadi lebih mahal, jadi harga jual barang itu juga pasti lebih mahal. Dan yang ketiga, orang-orang pasti akan lebih fokus kepada sektor kesehatan, jadi membeli obat-obatan dibandingkan dengan menginap atau liburan ataupun kayak membeli baju dan sebagainya. Nah, ini juga yang membuat daya beli tiket pesawat itu turun hingga 50% dan hotel dan restoran juga mencatat rata-rata okupansi hotel mereka hanya di angka 30% saja. Selanjutnya juga yang paling penting adalah nilai ekspor impor Indonesia dengan Tiongkok itu menurun pada Januari 2020. Ekspornya kita menurun hingga 12,07% dan impor terkontraksi hingga 2,71%. Begitu juga defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok itu turun yang awalnya dari 2,4 miliar turun menjadi 1,84 miliar US dollar pada Januari 2020. Oke, selanjutnya kita akan melanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu dampak COVID terhadap perdagangan global. Yang pertama ada Global Export Restriction. Nah, ini udah jelas banget ya. Jadi Global Export Restriction itu adalah pembatasan-pembatasan dengan skala yang sangat besar, skala secara global yang dimana negara-negara itu akhirnya mengeluarkan regulasi mengenai apa saja seperti barang, transportasi, ataupun orang, apa saja yang masuk dan keluar di negaranya mereka. Jadi mereka lebih ketat dengan hal itu dikarenakan COVID itu kan penyebarannya sangat-sangat mudah. Nah, ini juga yang membuat sektor penerbangan dan sektor bahan bakar itu mengalami penurunan volume hingga 30% karena pembatasan-pembatasan tersebut. Selanjutnya sudah pasti menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi sehingga kinerja pasar keuangan global itu jadi menurun. Tentu saja juga mata uang di dunia itu jadi tertekan dan proses pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun sehingga terganggunya penawaran global. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.